wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mur wa ala salati syal zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalan ikhlasil yaqin wa thumma ila hadratil awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wa masyayikhina wa muallimina fid din, khususan ila muallifi hadzal kitabi asy-syekh al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa syekh al-imam Jalaluddin Asyuti wa Kiai Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Selamat Maghfurah wa Kiai Muhammad Syafi Hadami wa Kiai Muhajirin bin Ansar Andari wa Kiai Sabila Rasyad bin Asmali wa Kiai Syafuddin bin Amsir wa Kiai Hasan Basri bin Haji Abu Bakar wa Kiai Rizki Zulkarnain bin Haji Asmat wa Sadatina wa Disawah wa abaina ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ka'amat bi anna Allah tagashana wa tagashahum bil rahmah wal maghfirah wa yaskina amal jannah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman surah Nuh ayat ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid-dharain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qad adallu katsira wa la tazidil dhalimina illa dhalala. Mimma khatayahum ughriqu wa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Wa qala Nuhur rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Rabbil firli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minati wa la tazidil zalimina illa tabara. Sadaqallahu al-azim. Wa qad adallu katsira, dan sungguh mereka telah menyesatkan begitu banyak. Wala tazidil zalimina illa dhalala,
dan jangan kau tambahkan untuk orang-orang yang zalim kecuali adalah kesesatan. Waqad adallu biha, dan sungguh mereka telah tersesat dengan sebab patung-patung tersebut. Katsiran minan nasi, begitu banyak dari umat manusia yang menyembah kepada 5 patung yang tidak lain awalnya mereka adalah orang-orang saleh dari anak cucunya Nabi Allah Adam alaihi salam yang bernama Wad, Suwa, Yagud, Ya'uq, dan Nasra. Bi'an amaruhum bi'ibadatiha, yaitu mereka memerintahkan untuk menyembah kepada patung-patung tersebut. Wala tazidil zalimina illa dhalala, dan janganlah engkau tambahkan untuk orang-orang yang zalim illa dhalala, kecuali adalah kesesatan. La bertemu dengan illa tufidu hasra, yang artinya kalimat yang membatasi. Dan jangan kau tambahkan untuk orang-orang yang zalim kecuali hanya kesesatan. Atfan ala qad adallu, kalimat wala tazidil zalimina illa dhalala adalah atop atas kalimat qad adallu. Da'a alaihim, Nabi Allah Nuh mengucapkan seperti itu adalah sebagai bentuk laknat atas mereka, umatnya yang membangkang, umatnya yang ingkar, yang tidak mau menerima dakwahnya. Lamma uhiya ilaihi, tatkala telah diwahyukan kepada Sayyiduna Nuh, annahu lan yu'mina min qaumika, bahwasannya tidak akan beriman di antara kaummu wahai Nuh, illa man qad amana, kecuali hanya orang yang telah beriman. Diriwayatkan pengikutnya beliau yang beriman hanya 80 orang saja. Maka siang dan malam dakwah mulai dengan cara sembunyi dan terang-terangan, berdakwah dengan pelan dan lantang selama 950 tahun, yang mengikut hanya 80 orang saja. Sehingga diwahyukan kepadanya, lan yu'mina min qaumika illa man qad aman, tidak akan beriman dari kaummu wahai Nuh kecuali hanya orang-orang yang telah beriman saja. Emang udah tinggal segitu aja, yang lain gak bakalan lagi mau beriman. Mimma ma silatun, dari lantaran. Lafaz ma adalah silah, artinya penghubung. Khotoyahum, dosa-dosa mereka. Wa bi qiraatin khati'atikum bil hamzi, dengan qiraah yang lain dibaca khati'atikum menggunakan hamzah. Jadi ada yang baca mimma khotoyahum, ada yang baca mimma khati'atikum, dari sebab dosa-dosa mereka. Ughriku bit
tufani, maka mereka ditenggelamkan dengan banjir besar. Taufan, banjir besar. Ditenggelamkan mereka dengan banjir besar. Wa udkhilu nara, lalu mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Uqibu biha, mereka disiksa di neraka. Akibal igraqi tahtal ma'i, setelah ditenggelamkan mereka di bawah air. Falam yajidu lahum min duni ay ghairillahi ansara, maka tiada mereka mendapatkan dari selain Allah itu penolong-penolong. Tidak akan ada penolong untuk mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yamna'una anhumul adaba, yang akan mencegah dari mereka akan siksaan. Maka setelah itu, waqala Nuhun, berkatalah Nabi Allah Nuh. Kata Nabi Nuh, Rabbi la tadar, ya Allah, jangan kau sisakan alal ardi, di atas muka bumi ini, minal kafirina dayyara, dari orang-orang kafir yang tinggal lagi di bumi ini. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara, ya Allah, jangan kau sisakan di atas bumi ini dari orang-orang kafir yang tinggal lagi di bumi ini. Itu doanya Nabi Allah Nuh, laknatnya Nabi Allah Nuh. Ai nazilu darin, artinya yang menempati satu rumah. Wal makna ahadan, artinya jangan kau sisakan satu pun di antara mereka yang hidup dari orang-orang kafir. Habisin udah, musnahin aja semuanya. Kenapa? Innaka intadarhum, karena sesungguhnya ketika engkau membiarkan mereka hidup, yudilluna ibadaka, mereka pasti akan kembali menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan tidaklah mereka akan melahirkan anak-anak kecuali orang-orang yang akan durhaka kembali dan akan menjadi kafir kembali. Habisin aja udah ya Allah, jangan disisain satupun orang kafir. Kenapa? Intadarhum yudillu ibadah wala yalidu illa fajiran kafara. Kalau engkau sisakan orang-orang kafir, pasti mereka akan kembali menyesatkan hamba-hambamu, dan tidaklah mereka melahirkan kecuali orang-orang yang akan menjadi orang yang durhaka dan menjadi orang-orang yang kafir lagi. Itu doanya Nabi Nuh tuh. Habisin aja udah, habisin, jangan disisain. Ai man yafjuru wa yakfuru, artinya manusia-manusia yang akan melakukan kedurhakaan dan akan menjadi kafir lagi. Qala dzalika, Nabi Allah Nuh berkata seperti itu, lima taqaddama minal ihai ilaihi, lantaran telah datang terdahulu kepadanya dari wahyu-wahyu kepada beliau. Minal ihai ilaihi, dari penjelasan-penjelasan wahyu kepada beliau. Rabbighfirli wali walidayya. Lalu kemudian Nabi Allah Nuh berkata, ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku.
Wa kana mu'minaini, dan adalah kedua orang tuanya Nabi Allah Nuh beriman, anaknya yang kafir. Kedua orang tuanya Nabi Allah Nuh adalah orang yang beriman. Waliman dakhala baitiya manzili aw masjidi mu'minan, dan ampunilah untuk orang yang masuk ke rumahku, masuk ke tempatku, atau masuk ke masjidku dalam keadaan beriman. Walil mu'minina wal mu'minati ila yaumil qiyamati, dan ampunilah juga untuk mukminin dan mukminat sampai hari kiamat. Wala tazidil zalimina illa tabara, dan jangan kau tambahkan untuk orang-orang yang zalim kecuali adalah kebinasaan, halakan, kehancuran, kebinasaan. Fa'ahlaku, maka mereka pun hancur binasa. Dalam tafsir Ad-Durrul Manthur pada juz yang ketiga halaman 599, tatkala masuk ke kapalnya Sayyiduna Nuh, bangsa manusia dan bangsa binatang, masuk secara berpasang-pasangan. Ta'adza ahlus sapinati bil fa'ri, maka orang-orang yang ada di dalam kapal itu merasa terganggu dengan sebab banyaknya tikus. Fa'atosal asadu fakharaja min kharihi sinnawrani dzakarun wa unta, maka Allah mengilhamkan kepada singa untuk bersin, sehingga singa itu bersin, maka keluarlah dari lubang hidungnya 2 ekor kucing, satu laki, satu perempuan. Fa'akalal fa'ra illa ma aradallahu an yubkiya minhu, maka 2 ekor kucing itu memakan tikus-tikus, kecuali yang Allah kehendaki untuk menyisakan tikus itu di dalam kehidupan dunia ini. Jadi tikus yang sekarang ada, tikus yang kagak kemakan oleh kucing-kucing di kapalnya Nabi Allah. Lalu wa'udu bi'ada ahli sapinati, dan manusia yang berada di kapalnya Sayyiduna Nuh merasa terganggu dengan begitu banyaknya kotoran-kotoran dari penduduk-penduduk yang ada di dalam kapal tersebut. Banyak sekali kotoran, ya kotoran manusia, kotoran binatang, terganggu. Fa'atosal filu fakharaja min kharihi khinzirani dzakarun wa unta, maka Allah mengilhamkan kepada gajah untuk bersin, sehingga gajah itu bersin, maka keluarlah dari lubang hidungnya 2 ekor babi, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Fa'akala ada ahli sapinati, maka babi itu memakan kotoran-kotoran yang ada di dalam kapal itu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab ungkapan Nabi Allah Nuh, ya Rabbi kaifa bil asad wal fil. Penduduk di kapal ini sangat terganggu dengan bahaya singa-singa, bahaya gajah-gajah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sa'ulqi alaihimul humma innaha thaqilatun fakanat awwala humma nazalatil arda. Kata Allah, aku akan
menimpakan kepada macan-macan tersebut dan gajah-gajah tersebut penyakit demam. Maka sungguh penyakit demam itu akan menyusahkannya sehingga mereka menjadi lemah. Maka itulah penyakit demam yang pertama kali ada di muka bumi ini, supaya gajah dan singa tidak mengganggu orang-orang yang ada di dalam kapalnya Nabi Allah. Wa raqiba Nuhun alaihi salamu fi sabinati fi ashrin khalawna min Rajab nazala anha fi ashrin khalawna minal Muharram. Maka Nabi Allah Nuh naik ke dalam kapal tersebut itu pada hari yang ke-10 dari bulan Rajab, dan turun dari kapal tersebut pada hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Berarti dari Rajab, Ramadan, Sya'ban, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berapa lama? 7 bulan berada di dalam kapal tersebut. Ini dijelaskan di dalam kitab Ad-Durrul Manthur pada juz yang ketiga halaman 599. Tsumma qala wallahu a'lam bishawab. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, tambahan sedikit tentang ilmu waris atau ilmu faraid. Hari ini kita mengenal tentang apa aja sebab-sebab orang itu mendapatkan warisan. Asbabul irthi salasatun. Sebab-sebab orang itu mendapatkan warisan hanya 3 perkara. Dan ini telah disepakati oleh para ulama. Yang pertama, an-nikahu, dengan sebab adanya pernikahan. Yang kedua, wal-wala'u, dengan sebab adanya perbudakan. Wan nasabu, yang ketiga, dengan sebab adanya nasab garis keturunan. Siapa saja yang terikat dengan salah satu dari 3 perkara ini, maka dialah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Yang pertama, dengan sebab pernikahan. Suami meninggal, istri dapat warisan. Istri meninggal, suami dapat warisan. Kalau seumpama suami itu meninggal, berapa warisan yang didapatkan seorang istri? Maka jika suami itu meninggalkan anak, baik itu anak dari istri tersebut ataupun anak dari selain istri tersebut, jika ada anak, maka istri mendapatkan bagian 1/8 dari peninggalan harta suaminya. Kalau tidak ada anak sama sekali, maka istri itu mendapatkan 1/4. Begitu juga seorang suami, ketika istrinya meninggal, maka suami itu mendapatkan berapa warisan dari peninggalan harta istrinya. Kalau ada anak, maka suami itu mendapatkan bagian 1/4. Kalau tidak ada anak, maka suami itu mendapatkan warisan 1/2. Lalu pertanyaannya, apa itu nikah? An-nikahu aqdun yaqtadi ibahata waqil. Nikah itu adalah sebuah akad yang menyebabkan bolehnya
untuk melakukan hubungan badan. Akad yang menyebabkan halalnya melakukan hubungan badan, itu namanya nikah. Maka dengan sebab pernikahan, maka mereka saling dapat mewarisi satu dengan yang lain. Suami mewarisi kepada istri, istri mewarisi kepada suami. Wa yaqa'ut tawarutu bainahuma fi iddatit talaqir raj'i bittifaqil a'immatil arba'ati la zawjatal mutallaqata ba'inan fi maradil mauti indana. Maka suami dan istri itu saling mewarisi antara keduanya selama berada di dalam talak raj'i, walaupun berada di dalam perceraian yang disebut dengan talak raj'i berdasarkan kesepakatan 4 mazhab. Tidak termasuk istri yang ditalak dengan talak yang talak bain pada masa sakitnya seorang suami yang menjelang kematiannya menurut pandangan mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada talak raj'i, adalah talak 1 atau talak 2 yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Itu namanya talak raj'i. Maka suami selama dia memberikan talak itu sebelum jatuhnya 3 bulan atau 3 kali masa suci, itulah yang disebut dengan iddah. Jadi hari ini dia mengucapkan kata talak sebelum 3 bulan, itu namanya talak raj'i. Baru talak 1, baru talak 2. Sebelum sampai 3 bulan itu adalah disebut dengan masa iddah. Maka suami dalam masa iddah ini, sebelum lewat 3 bulan, itu sebelum masa lewat 3 bulan, suami ini berhak sepenuhnya untuk rujuk kembali lagi kepada istrinya tanpa perlu akad nikah lagi, tanpa perlu ada mahar yang baru lagi, tanpa harus meminta persetujuan istri. Sebelum 3 bulan, baru talak 1, baru talak 2, aku ceraikan kamu. Nah, suami itu masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Dan ketika sebelum masa iddah suami ini meninggal dunia, maka si istri walaupun sudah ditalak, tetapi talaknya itu talak raj'i, maka si istri ini dapat warisan. Kecuali talaknya talak bain, kecuali talaknya talak khulu. Apa itu talak bain? Talaknya yang lebih dari 3. Ataupun talak khulu, talak yang si istri menjatuhkan talak kepada suaminya dengan mendatangi kepada hakim atau kantor urusan agama dengan permintaan seorang istri, akhirnya hakim itu menjatuhkan talak kepada suaminya. Itulah talak khulu. Maka walaupun belum masa lewat 3 bulan, si istri tersebut setelah suaminya meninggal nggak dapat warisan. Tapi kalau yang namanya talak raj'i belum masa 3 bulan, walaupun istri ini sudah diceraikan, tetapi ketika suami ini meninggal, istri dapat warisan sebelum lewat masa iddah 3 bulan bagi talak raj'i. Maka jika suami
menjatuhkan talak raj'i kepada istrinya. Lalu suami itu meninggal dunia sebelum selesai masa iddah istri tersebut, maka istri tetap berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya itu, dengan catatan sebelum lewat 3 bulan. Lalu jika suami menjatuhkan talak bain kepada istrinya, atau istri itu meminta talak hulu kepada suaminya, sehingga terjadilah perceraian, talak bain dan talak hulu, saat suami itu sedang sakit parah yang membawa kepada kematiannya. Suami lagi sakit parah, yang dikira-kira memang sakitnya itu sudah akan menghantarkannya kepada kematian. Kalau memang kejadian cerainya seperti ini, maka istri tidak berhak mendapat warisan tersebut. Itu yang pertama. Orang itu dapat warisan dengan sebab adanya pernikahan, walaupun nikahnya udah cerai. Cerainya tak cerai talak raj'i. Tapi kalau talak bain dan talak hulu, istri nggak dapat. Yang kedua, orang itu mendapatkan warisan dengan sebab wala perbudakan. Contoh, Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah dari perbudakan. Seandainya Bilal bin Rabah meninggal dan memiliki harta yang begitu banyak, tapi tidak punya istri, tidak punya keturunan, maka hartanya kemana? Hartanya si Bilal bin Rabah diberikan kepada orang yang memerdekakannya, yaitu Abu Bakar. Inilah yang disebut dengan ni'matul mu'tik, nikmatnya orang yang pernah membebaskan budak. Yang ketiga, orang itu mendapatkan warisan dengan sebab adanya nasab, garis keturunan, yaitu anak, cucu, terus turun ke bawah. Itu disebut dengan nasab. Laki-laki dan perempuan dari anak-anak orang yang meninggal dunia, maka laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat bagian dari anak perempuan. Sedangkan ketika tidak ada anak perempuan, hanya laki-laki, maka laki-laki mengambil penuh bagian harta warisan tersebut yang disebut dengan asobah. Tetapi ketika tidak ada anak laki, maka anak laki itu nggak ada, yang ada hanya anak perempuan. Maka anak perempuan lebih dari 2 orang itu mendapatkan 2/3 dari warisan. Tidak bisa mengambil penuh harta warisan dari orang tuanya. Lalu kemana sisanya? Sisanya diberikan kembali kepada keluarga-keluarga dari orang tuanya itu. Apakah saudara dari bapak kita, atau seumpama orang tua dari bapak kita, kembali lagi naik ke atas. Jadi hari ini kita mengenal sebab orang itu mendapatkan warisan. Yang pertama dengan sebab adanya pernikahan, yang kedua dengan sebab adanya perbudakan, yang ketiga dengan sebab adanya garis keturunan, nasab. Hitungannya, gambaran kecilnya begini. Ada orang meninggal dunia, lalu ada anak laki 2 orang dan anak perempuan 2 orang. Anak laki didampingi oleh anak perempuan. Ini namanya asobah. Anak
laki dan anak perempuan mengambil bagian penuh dari harta orang tuanya, lalu meninggalkan seorang istri. Istri apabila tidak ada anak dapat warisan suaminya 1/4. Sedangkan ini ada anak, berarti istri mendapatkan 1/8. Nah, ini hitungan awalnya seperti itu. Istri dapat 1/8, anak laki, anak perempuan namanya asobah, mengambil bagian penuh harta warisan orang tuanya. Maka cara menghitungnya, karena di sini hanya ada angka 8, maka 8 itu disebut dengan aslul masalah, pokok dari permasalahan harta warisannya. 8. Maka tinggal dibagi 8 dibagi 8, 1. 8 diambil 1, 7. Maka berarti istri dapat harta bagiannya 1, sedangkan anak laki dan anak perempuan dapatnya 7. 7 dibagi 4. 4 dari mana? 4 ini anak laki 2 orang, lalu anak perempuan 2 orang. Sedangkan bagian anak laki itu adalah 2 kali lipat dari bagian perempuan, sehingga 2 orang itu hakikatnya ada 4. 6 dari 2 kali bagian laki, 4 bagi 2 kali bagian anak laki, dan 2 bagian untuk 2 orang perempuan. Berarti totalnya anak laki 4, anak perempuan 2. 7 dibagi 6 itu nggak bisa. Maka ada sistem namanya dirad, dikali. Dikali berapa? Dikali 3. 3 dikali 8, 24. 3 dikali 7, 21. 3 dikali 1, 3. 21 ditambah 3, 24. Dari hasil rod namanya. Apa itu? Perkalian, untuk menjumlahkan berapa bagian anak laki, berapa bagian anak perempuan. Nah, tinggal dibagi 21 dibagi 7. Berapa? 3. Berarti anak laki 2, ini 41. 7, 7, gitu kan? 21 dibagi 3 berarti 7-nya ada 2, 1, 7. Maka anak laki 2 orang dapat 14. Ini anak laki. Anak perempuan dapat 7, anak perempuan. Lalu seandainya kalau harta itu seumpama ada 24 miliar. Berapa aslul masalahnya? 24. Ini dibagi ini. 24 dibagi 24, 1. Lalu bagian istri berapa? Istri ini kan 3 dikali 3. Berarti istri dapat bagiannya 3 miliar dari peninggalan harta suami 24 miliar. Lalu buat anak berapa? 24 miliar dibagi 24. Bagian
anak itu 21. Berarti 24 dibagi 24 sama dengan 1 dikali 21 miliar. Nah tadi anak laki itu dapatnya 14. Berarti anak laki ada 2 orang dapatnya 14 miliar. Masing-masing 7 miliar. Sedangkan anak perempuan tadi kebagiannya adalah 7 miliar. Dan dibagi 2 berarti 3,5 miliar. Jadi anak perempuan separuh dari bagian anak laki. Itu anak laki 2 orang masing-masing 7 miliar. Anak perempuan 2 orang 3,5 miliar. Karena kan 2 orang kan? Nah, dia 2 orang. Berarti 3,5 miliar. Nah, dari peninggalan harta suaminya 24 miliar, istri dapat 3 miliar. Anak dapat 21 miliar, ada 2 orang. Berarti anaknya masing-masing yang laki 7 miliar. Anaknya yang perempuan 2 orang 3,5 miliar. Ini kalau ada duitnya. Ya. Ya. Ya, terima kasih Ustaz yang menyampaikan pembagian tadi. Apakah ketika istrinya masih ada tetap harus dibagi ya? Nah, yang kedua, pertanyaan saya, istri kan mendapat seperempat ketika suaminya tidak ada. Lalu itu kan mata pencarian kedua. Kita akan bekerja berdua. Apakah itu mendapatkan seperti apa? Nah, rasanya kok gak adil menurut saya. Iya. Itu yang masalah ini. Tadi yang kedua gimana maksudnya tuh? Yang kedua itu pertanyaan saya. Yang tadi kan apakah ini dibagi di saat istrinya itu masih ada? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, istri kan mendapatkan 1/8. Sementara suami istri ini kan orang yang bekerja. Hasil yang didapatkan hasil berdua. Artinya si perempuan ini bukan orang yang di rumah begitu. Nah, jadi bekerja. Iya. Apakah itu memang tetap mendapatkan 1/8? Kok rasanya kok nggak adil? Iya. Orang duit gua, iya. Benar. Jadi ini duit gua, kenapa gua dibagi juga duit gua ini, gitu kan? Duit gua ini, kenapa dibagi-bagi lagi? Ya, itu kan ya. Yang pertama, ketika seorang suami itu meninggal, apakah langsung dibagikan harta warisannya itu? Hukum faraid, hukum waris itu adalah hukum Allah. Maka yang lebih baik adalah langsung diperhitungkan hukum faraidnya, hukum ilmu warisnya. Harus. Karena nanti seandainya umur itu kan tidak kita ketahui, harta waris dari suami belum dibagi, nanti ada ahli waris yang meninggal dunia lagi, nanti hitungannya semakin jelimet.
semakin sulit. Jadi sebelum adanya ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, meninggal lagi, buru-buru dibagi. Suami meninggal, buru-buru dihukumkan faraidnya. Dengan sebab adanya kekhawatiran seperti itu. Yang kedua, demi untuk menjalankan perintah Allah. Karena hukum waris itu hukum Allah. Maka hukum Allah di atas segalanya. Jangan sampai ada seumpama anak perempuan bilang kepada saudaranya yang laki-laki, udah bagi rata aja. Ini kan harta bapak ada 300 miliar. Udah dah, kamu 150 miliar, saya 150 miliar. Gak boleh seorang anak perempuan bilang seperti itu. Jalanin dulu hukum ilmu waris. Dari 300 miliar, anak laki dapat 200 miliar. Anak perempuan dapat 100 miliar. Akhirnya kata abangnya yang laki-laki, ya udah, kalau emang begitu, kan bagian saya 200 miliar, bagian kamu 100 miliar. Udah, bagi dua aja. Bagi sama aja, saya 150 miliar, kamu 150 miliar. Boleh begitu. Tetapi yang pertama adalah dijalankan hukum waris dulu. Setelah udah ketahuan, kamu laki sekian, kamu perempuan sekian, udah sama secara hukum waris. Baru kata anak laki, yang lebih berhak memutuskan adalah laki-laki. Karena dia dapat bagiannya gede. Udah bagi dua aja, bagi sama aja, baru boleh. Yang kedua, istri bekerja. Bahkan kadang-kadang duitnya banyak kan dia. Istri kerja. Kadang-kadang yang namanya duit istri, duit laki, duit istri. Pas suami meninggal, ini duit istri apa dibagi juga dalam harta waris? Yang dibagi itu adalah yang mutlak, belum ada di tangan istri. Seumpama harta bersama, di situ ada mobil, di situ ada rumah. Kalau duit yang udah dipegang sama istri, ya emang itu duit dia. Pokoknya ketika ada harta yang ditinggal berupa rumah, berupa mobil, dan harta-harta yang nyata terlihat, maka itu yang dibagi. Atau seumpama si istri ini sebelum menikah, memang dia adalah udah punya harta, udah punya tanah, udah punya rumah, udah punya mobil, pokoknya udah punya harta. Lalu dia menikah dengan seorang laki-laki. Maka harta yang sudah dimiliki oleh istri ini sebelum menikah itu nggak dibagi dalam hukum waris. Yang dibagi itu adalah dari hasil usaha bersama saat dia berumah tangga. Yang kebeli apa? Oh, yang kebeli timbang kerak doang satu ini. Gimana itu? Rakyat itu yang dibagi itu. Jadi harta istri yang memang sudah ada sebelum dia nikah itu nggak dibagi. Enggak. Jadi istri udah punya rumah sebelum nikah, udah punya mobil, udah punya duit miliaran. Ketika ini si suami meninggal, dia itu udah duit istri itu karena dimiliki sebelum dia adanya pernikahan. Seperti itu. Ya. Jadi yang dibagi hanya hukum harta yang ada setelah usaha bersama dengan sebab pernikahan itu. Boleh Ya, iya. Terus ketika harta miliar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebab kita bisa mengambil maut
ketika wujud paroid mau wujud yang saya tanyakan, bisa terjadi nggak asobah itu dihabisin ketika hajatnya itu masih ada, dalam artian suaminya itu masih ada, tapi jangan sampai terjadi, tapi bukan yang awal itu, jangan sampai terjadi asobah, kita ilham, boleh enggak? Ya, yang namanya warisan adalah dengan sebab adanya kematian. Kalau harta itu diberikan di saat masih hidup, itu nggak ada hukum waris. Itu namanya hadiah atau dikenal dengan hibah. Dan yang namanya hibah itu nggak ada nominalnya berapa, bebas-bebas aja. Makanya seorang ayah ketika dia memang memiliki harta yang banyak dan ada kekhawatiran kalau dia meninggal, anak-anaknya nanti akan rebutan dalam urusan warisan, maka semasa hidup dia sudah membagi-bagi hartanya untuk anaknya itu. Itu bukan warisan, itu hibah. Ini kamu anak laki 1000 meter, ini yang perempuan 1000 meter. Kalau semasa hidup itu mau ada anak laki kek, nggak ada anak laki kek, yang namanya hibah itu bebas. Saya punya duit, atau Pak Haji Dwi punya duit 100 miliar. Padahal ada anak lakinya atau ada anak perempuannya, atau nggak ada anak laki atau hanya anak perempuan saja. Kata Pak Haji Dwi, Haji Agus, saksiin ya, duit saya nih 100 miliar, semuanya saya mau kasih untuk anak perempuan saya. Boleh. Kenapa? Itu hibah. Tetapi agama memberikan pelajaran kepada kita semasa hidup. Orang tua harus berbuat adil kepada anaknya di masa hidup. Kalau anak yang laki 1 miliar, ya perempuan 1 miliar. Karena itu bukan warisan, hibah. Pemberian harus adil, dituntut untuk kita adil saat kita hidup. Walaupun secara hukum saya mau kasih anak laki 2 miliar, anak perempuan 100 miliar. Nah, berapa? Duit-duit gua. Urusan apa lu? Kalau disebut dengan masa hidup, maka bukan warisan. Itu adalah akte hibah. Jangankan diberikan kepada anak-anaknya, diberikan kepada orang lain, boleh-boleh aja. Pak Haji Dwi 100 miliar nggak dikasih ke anaknya, tapi alhamdulillah dikasih ke Haji Agus. Kata Haji Agus, ya Allah, ini saya mimpi bulan ini, nggak ada masalah, kecuali nanti pada bab wasiat. Duh, panjang lagi nih, 3 SKS baru selesai ini. Boleh-boleh aja. Yang namanya hibah itu nggak ada keterkaitan, bebas. Orang yang punya harta itu bebas semasa hidup dalam keadaan sehat. Kecuali kalau ini orang sudah dalam keadaan sakit keras, yang dikira-kira sakit kerasnya itu membawa dia kepada kematian. Ketika itu dia tidak boleh memberikan lebih dari 1/3 hartanya. Tuh, itu jatuhnya namanya wasiat. Dan yang namanya wasiat tidak tertuju kepada ahli waris. Bikin wasiat ya. Saya wasiatkan anak perempuan saya dapat 100 miliar karena dia ngurusin saya. Anak laki-laki kasih 2 miliar aja. Bagaimana wasiat yang seperti itu? Orang tua yang berwasiat seperti itu
tidak wajib dijalankan wasiatnya, maka tetap yang dijalankan adalah hukum fardhain. Satu. Yang kedua, apabila orang itu sakit, yang sakit itu keras membawa kepada kematian, tidak boleh dia berwasiat hartanya lebih dari 1/3 untuk selain dari ahli warisnya. Dia punya harta 90 miliar. Dia wasiat, ahli waris saya itu dapat 40 miliar saja. Maka yang 50 miliar itu saya wasiatin, sodakohin, bagi-bagi buat orang-orang. Wasiat yang seperti itu namanya lebih dari 1/3. 90 miliar, 1/3-nya itu kan adalah 30 miliar. Berarti dia berwasiat 50 miliar. Yang 20 miliar ini nggak boleh diberikan kecuali setelah adanya kompromi kepada ahli waris. Tetap yang 30 miliar sudah pakai, karena memang wasiatnya. Wasiat yang 1/3 tetap jalanin. Lebih dari 1/3 dimaukum alaih. Artinya apa? Tahan dulu. Ini 20 miliar mau dikemanain ini? Apakah mau disodakin semua ataukah dikembalikan kepada ahli waris? Kata ahli waris, enggak, balikin untuk ahli waris. Maka 20 miliar itu kembalikan menjadi hak milik ahli waris. Tapi kalau kata ahli waris, kami setuju yang 20 miliar itu bagikan kepada semua orang fakir miskin. Kita ahli waris hanya mendapatkan 40 miliar saja, boleh. Kalau tidak setuju, berarti yang 20 miliar menjadi tambahan untuk ahli waris dari 40 miliar, sehingga ahli waris mendapatkan 60 miliar, yang 30 miliar 1/3-nya sesuai dengan wasiatnya. Ini kalau ngomongin warisan kayaknya semangat banget ya. Iya. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan anak yang sudah meninggal dulu dari orang tua? Apakah tetap dapat warisan? Iya. Yang kedua, apakah ada syarat untuk pemberian syarat wasiat, hibah atau wakaf? Misalnya apakah perlu ada saksi? Makasih, Ya. Anak yang lebih dahulu meninggal, sedangkan orang tua itu masih ada. Apakah anak itu dapat warisan atau tidak? Jelas tidak. Justru malah anak itu kalau dia punya harta, dia meninggal, orang tua yang tak dapat warisan dari anaknya. Nanti warisan yang setengah siapa aja, yang 1/4 siapa aja, yang 1/3 siapa aja, yang 1/6 siapa aja, yang 1/8 siapa aja, yang 2/3 siapa aja. Nanti ada hitung-hitungan. Jadi anak meninggal dunia dan anak ini memiliki harta. Harta itu akan ditarik kembali sebagai harta warisan untuk orang tuanya. Orang tuanya dapat. Bukan dia malah dapat harta peninggalan dari orang tuanya, karena dia telah meninggal dunia lebih dahulu saat orang tuanya masih ada. Jadi nggak dapat tuh anak warisan dari orang tuanya saat orang tuanya masih hidup, sedangkan anak itu telah meninggal dunia. Ini banyak terjadi. Akhirnya kan jatuhnya itu cucu. Cucu nanyain ke engkongnya, "Kong, warisan bapak saya mana?" Begitu. Cucu nanya ke engkongnya, "Kong, bapak saya warisannya mana?" Lah gua masih ada, bapak dulu meninggal. Lu nanyain warisan ke gua. Ada juga bapak lu, warisan bapak lu gua dapat. Karena orang tua dapat warisan dari anaknya. Satu itu. Yang kedua, ketika kita akan memberikan harta,
dengan jumlah nominal yang besar yang disebut dengan hibah, maka harus adanya saksi, harus ada hitam di atas putih. Karena orang sekarang jangankan tidak ada suratnya, yang ada suratnya aja masih digugat. Sehingga untuk memperkuat itu adanya saksi-saksi yang tertulis, dan itu diberikan sekali lagi dalam keadaan sadar, tidak ada paksaan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya. Itu ya. Ya. Kalau ada anak seperempat, ya. Dapat seperti istri kalau ada anak. Ini pertanyaan saya, kalau istrinya menjadi satu, Iya. apa dibagi istri terus seperempat? Iya. Iya. Mau istri 1, istri 2, istri 4 itu tetap 1/8. Nanti 1/8 itu dibagi-bagi. Kalau seumpama hasil dari 1/8 itu adalah 4 miliar, maka 4 orang istrinya 1 miliar. Nanti insya Allah nanti pertemuan selanjutnya cara ngitung istri 2. Ntar ada hitungannya ya. Ini udah pas jam 6. Nanti pertemuan yang akan datang saya akan tulis nih, yang punya istri 2, istri 3, istri 4 ada begini. Tenang aja, ntar ada masing-masing. Jadi seorang suami itu nggak takut nikah lagi, cuman istrinya lebih berani lagi. Itu yang kita takut. Ntar ya, insya Allah kita catat ntar cara pembagian istri 2, istri 3, istri 4 dari hasil peninggalan seorang suami. Insya Allah pertemuan yang akan datang pelan-pelan. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarhamana bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarda anna bila ilaha illa anta
Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta taghfira lana bila ilaha illa anta fi kulli lahzatin abada adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.